Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Mahmuda, NPM 19010520032 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 5. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan tugas ulangan tengah semester kewirausahaan. Ada 5 pertanyaan dan saya akan menjawabnya. Baik, pertanyaan yang pertama adalah, ada 4 elemen pokok yang perlu kita sadari akan eksistensi keberadaan manusia dalam memahami falsafah atau hakikat kewirausahaan. Yang pertama adalah hakikat keberadaan manusia. Fungsi diri manusia sebagai makhluk utama di muka bumi ini adalah bekerja. Apabila manusia tidak bekerja, dia akan kehilangan makna hidupnya, sehingga bekerja menjadi salah satu indikator keberadaan atau eksistensi manusia. Yang kedua adalah kewajiban manusia dalam hidupnya, menjadi manusia yang bermanfaat, melakukan sesuatu agar kehidupannya lebih bermakna, sehingga manusia bekerja agar bisa mempertahankan hidupnya dan hidupnya akan menjadi lebih berarti dan bernilai. Kemudian yang ketiga adalah etos kerja, merupakan salah satu kegigihan semangat dalam diri agar bisa melakukan suatu aktivitas, yaitu bekerja sehingga bisa menghasilkan sesuatu secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan hidup. Manusia bekerja tentunya untuk bisa mempertahankan hidup dan kelangsungan hidupnya, sehingga manusia bekerja bisa menghasilkan sesuatu karena manusia mengalami proses perkembangan secara beragam seiring berjalannya waktu. Pertanyaan yang kedua adalah, terdapat 2 jenis cara pandang utama dalam pemikiran mengenai kewirausahaan. Yang pertama adalah pandangan makro. Terhadap kewirausahaan, adanya sejumlah faktor yang berkaitan dengan sukses atau gagalnya usaha yang sedang dijalani seorang wirausahawan. Faktor-faktor itu muncul dari berbagai proses eksternal, namun sulit sekali dikendalikan oleh seorang wirausahawan tersebut. Kemudian pandangan yang kedua adalah pandangan mikro. Terhadap kewirausahaan, terdapat sejumlah faktor yang khas dalam kewirausahaan tersebut. Nah, faktor-faktor ini seperti muncul dalam diri si seorang wirausahawan tersebut, seperti dia tidak berani melangkah mengambil resiko, kemudian dia takut gagal. Nah, itu merupakan faktor internal. Baik, pertanyaan yang nomor 3 adalah, jelaskan seperti apa kepribadian sanguinis. Jadi, kepribadian sanguinis adalah kepribadian seseorang yang sangat energi, ceria, dan menyenangkan. Tentunya untuk kondisi baik, kepribadian sanguinis ini sangat mudah bergaul, bersosialisasi, kemudian juga dia sangat berantusias, menyenangkan, dan sangat menghibur. Namun, untuk kondisi buruknya, kepribadian sanguinis ini lebih condong mudah digugah, kemudian dia sangat tergesa-gesa, tidak bijak, dan terburu-buru. Nah, itu merupakan kepribadian sanguinis. Pertanyaan nomor 4 adalah, mengapa belajar kewirausahaan harus memiliki pegangan dasar dan filosofi yang mendasari setiap gerak dan tingkah laku kewirausahaan? Karena yang pertama, keberhasilan tergantung kesediaan diri untuk bertanggung jawab atas yang kita lakukan. Jadi, maksudnya adalah setiap usaha yang kita jalani, sukses atau gagalnya itu tergantung apa yang kita kerjakan, dan itu juga merupakan tanggung jawab diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah belajar memahami diri sendiri. Jadi kita harus tahu potensi kita itu di bidang apa, kemampuan kita di bidang apa, dan mencari tahu potensi yang lebih menonjol dalam diri kita. Dan tentunya kita juga harus lebih menghargai diri sendiri. Yang ketiga adalah, jadikan kegagalan sebagai pengalaman belajar. Tentunya dalam berwirausaha, kadang mengalami proses pasang surut, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, apabila kita mengalami suatu kegagalan, maka jadikan itu sebagai proses belajar. Apabila kegagalan dijadikan sebagai proses belajar, maka dalam diri kita ada dorongan untuk terus mencoba dan berusaha. Pertanyaan nomor 5 adalah, jelaskan 3 pendekatan yang terdapat pada pandangan makro. Yang pertama adalah pendekatan lingkungan. Berdasarkan pendekatan atau cara pandang ini berkaitan dengan faktor dari luar yang berpengaruh pada pola hidup dan pola pikir seseorang, sehingga menyebabkan seseorang itu tidak memiliki kemauan untuk menjadi seorang wirausahawan. Kemudian yang kedua adalah keuangan. Pendekatan ini fokus pada penanaman dan menumbuhkan modal atau uang. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan perpindahan. Berdasarkan pendekatan ini, faktor yang mendorong atau menghambat seseorang untuk menjadi seorang wirausaha adalah
suasana yang dialami kelompok tersebut. Well, itulah jawaban atas pertanyaan tugas kewirausahaan ulangan tengah semester. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.